Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi peluang dan kesempatan untuk meneruskan kehidupan kita di dunia bagi menambahkan bekalan dan persediaan kita untuk berpulang kepadanya bila tiba masanya. Pada hari ini, kita sampaikan siri yang terakhir, ya kita anggap yang terakhir sahaja, bagi tajuk Hakikat Kematian. Telah kita pelajari sama dan kita telah maklumi sama berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diberikan. Apakah yang dimaksudkan mati yang sebenarnya? Yang memberi kesan besar bagi kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat khasnya. Adakah kematian jasad ataupun kematian hati? Ini telah terjawab berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kematian hati jauh lebih berbahaya, jauh lebih dahsyat kesannya, akibatnya daripada kematian tubuh badan. Malangnya, seseorang lebih takut akan kematian jasadnya daripada kematian hatinya.
Itu yang sangat disayangkan. Sehingga tidak sedikit daripada manusia yang berusaha bersungguh-sungguh bagi memastikan kesehatan tubuh badannya, walaupun itu tidak dilarang, daripada berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan kesehatan dan kehidupan hatinya. Wahal hidup dan matinya hatilah yang akan menentukan status seseorang itu kelak di alam barzah, di akhirat, khasnya bahkan juga ketika ia masih hidup di dunia. Kematian jasad sesuatu yang tidak boleh dielakkan. Ia dah menjadi sunnatullah bagi setiap yang hidup. Suka atau tidak suka, sedia ataupun tidak bersedia. Itu telah ditetapkan. Kita tidak ada pilihan. Sementara hidup atau matinya hati, kematian dan kehidupan hati, itu sesuatu yang kita diberi pilihan di bawah ikhtiar kita. Kita boleh berusaha untuk memastikan hati kita sentiasa hidup ketika jasad kita hidup. Dan seseorang mungkin atas pilihannya membiarkan hatinya telah mati, sungguh pun jasadnya masih hidup. Waliyadzubillah. Jikalau seseorang menyadari bahwa kematian hati itu adalah menutup peluang baginya untuk mendapatkan keridhaan, kebahagiaan dunia, lebih-lebih akhirat, pasti seseorang sanggup melakukan apa saja agar hatinya tidak sakit, apalagi mati. Siri terakhir kita telah pelajari, kita masih akan bicara bagi yang terakhir ini, yaitu tentang al-alamat allati tadullu ala mautil qalbi. Tanda-tanda, beberapa tanda yang menunjukkan akan matinya hati seseorang, dan ini kematian yang sebenar. Bila kita telah kenal pasti bahwa perkara itu punca kematian hati, bila ada hati itu mati, bila tidak ada hati itu hidup. Yang pertamanya yang telah kita bahas, yakni nisyanu dzikrillah. Lupa akan zikrullah. Seperti yang saya katakan, ini perbincangan yang tersendiri, yang tidak sedikit. Ini sangat banyak, sangat panjang. Sekarang yang kedua, coba lihat dalam nota. Tanda bahwa hati seseorang itu mati, atau ada tanda-tanda bahwa hati orang itu mati, walaupun jasadnya masih hidup, dan ini bahaya sekali. Al-i'radu an kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda yang kedua. Al-i'radu an kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berpaling. Al-i'rad itu berpaling. Yakni memalingkan diri daripada kitab Allah dan sunnah Rasul. Apa yang datang daripada Allah, apa yang datang daripada Rasul, ditolaknya.
Karena sama ada dia meragukan akan kebenarannya, ataupun walaupun tahu bahwa itu datang daripada Allah dan Rasulnya, tetapi ia fikirkan merugikan dirinya jika mematuhinya. Jadi menerima atau menolak apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya, dia mempertimbangkan banyak hal. Apa untungnya, apa ruginya. Dan untung dan ruginya ini sebenarnya kaitannya dengan kepentingan al-hayatud dunya, itu malangnya. Fal qalbul mayyit, hati yang mati, muslimun ba'idun 'anil haq, hati yang sangat gelap, hati yang tidak bercahaya, jauh daripada kebenaran. La yasilu ilaihi syai'un min nuril iman. Tidak dapat menembusi, tidak sampai kepadanya cahaya iman. Wa haqaiqil furqan. Dan hakikat pembeza. Karena gelap, tidak ada cahaya, tidak ada bimbingan iman, maka tidak mungkin mempunyai furqan, kemampuan membezakan mana hak, mana benar, mana yang mesti diikut, mana yang mesti tinggal. Mana yang lurus, mana yang bengkok. Satu di antara ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Dan siapakah yang lebih zalim? Maknanya inilah orang yang paling zalim karena tidak ada yang lebih zalim daripadanya. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, tapi fa'aradu anha, lalu ia memalingkan diri daripada ayat-ayat tersebut. Ali-arad. Wa nasya ma qaddamat yadah, bahkan ia melupakan apa yang dilahirkan oleh tangannya, tidak kisah. Dia tidak fikir langsung bahwa apa yang dipilih untuk dia lakukan itu nanti ada hisabnya. Tidak peduli yang dilakukan ini selari atau tidak dengan peringatan Allah. Tidak peduli. Sebab peringatan Allah sudah ditolak. Ketetapan Allah sudah ditolak. Orang seperti ini, inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah jadikan di atas hati-hati mereka itu ada akinnah. Ya, amat daripada kanun. Penutup. Yang sangat kuat menutupinya. Ayafqahuhu, sehingga mereka tidak mampu memahaminya. Bagaimana hendak memahami, bagaimana ada furqan. Hatinya tertutup. Dan tutup itu dia sendiri yang meletakkannya dengan sebab dia i'rad. Seorang yang memalingkan diri pada peringatan Allah, peringatan Rasul, sehingga dia boleh buat sesuka hati, nasya ma qaddamat yada, ya buat ikut suka. Bermakna ia telah meletakkan penutup di atas hatinya. Hati jadi mati. Wa fi adhani waqra, dan di telinga-telinga mereka ada sumbatan. Pendengarannya tidak berfungsi. Sam'unnya tidak berfungsi.
Walaupun dia masih mendengar suara. Tapi sam'ul fahmi, fahmul fikhi, qabul, jauh sekali. Sebab itu, wa in tad'uhum ilal huda, wahai Muhammad, jika kamu seru mereka, kamu ajak mereka kepada petunjuk sekalipun, fala yahtadu idzan abada. Mereka tidak akan menerimanya sebagai petunjuk saat itu. Bayangkan, jika Nabi sendiri yang menyeru, yang mengajak mereka pun ditolak, lalu siapa agaknya yang boleh mengingatkan mereka? Yang boleh menyeru mereka bila hati sudah tutup. Sedangkan jika Nabi yang menyeru pun, mereka menolaknya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam ayat yang lain. Lihat dalam surah Az-Zumar. Surah yang ke-39. Ayat yang ke-45. Ini tanda-tanda i'rad ini. Jadi orang memalingkan diri pada peringatan Allah. Itu jelas hatinya mati, tertutup. Sekarang apa tanda bahwa orang itu memalingkan diri daripada peringatan Allah? Ada tandanya. Hati-hati, ada tandanya. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza dzukirallahu wahdahu ma'azzat qulubul ladzina yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Wa idza, dan apabila dzukira disebutkan, diperingatkan Allah wahdah sahaja. Bila diseru, bila diajak, diperingatkan dengan firman Allah sahaja. Allah kata begini, Allah suruh kata begini, Allah larang begini, Allah maukan kamu buat begini. Isma'azzat. Isma'azza yasma'izu ni zaman sekarang bahasa bima, yakni merasa jijik. Menjadi jijik. Syam'azza, yusam-izu itu menjijikkan. Jadi isma'azza menjadi jijik. Qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Hati-hati orang-orang yang tidak beriman pada akhirat ini merasa jijik bila diserukan dengan firman Allah. Dengar je qala Allah Ta'ala, dan hidup ni kita mesti ikut apa Quran kata begini, hati menjijiklah. Bila serukan qala Rasul SAW, memang akan tolaklah. Ini tanda-tandanya. Tapi peliknya, wa idza dzukiral ladzina min duni, bila disebutkan selain Allah, bila disebutkan pendapat selain Al-Quran, bila disebutkan selain sabda Nabi, bila disebutkan kata cendekiawan itu, hatinya penuh. Idza hum yastabshirun. Itu gembira. Hati-hati. Rasa seronok, rasa gembira bila berjaya mengutip mungkin pendapat-pendapat cendekiawan-cendekiawan barat, pemikir-pemikir moden. Walaupun mungkin pendapat-pendapat barat, pemikir-pemikir filosofi moden itu bercanggah dengan Quran. Tapi bila sebut Al-Quran, apa? Coba kita halusi. Al-Quran ada sistem sendiri dalam hutang piutang. Bila kita melakukan transaksi niaga, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, muamalah, perkawinan dan sebagainya, menyambut anak, menyambut kelahiran anak
dan sebagainya. Kematian. Al-Quran dan hadis Nabi kan dah lengkap peraturannya. Macam mana menyambut kelahiran anak. Sudah ada penjelasannya dalam Islam oleh Nabi. Macam mana dalam perniagaan, sewa menyewa, pinjam meminjam, pajak gadai. Sudah ada. Tapi bila disebutkan inilah Islam. Marilah kita tegar Islam seperti ini. Artinya, susahlah macam ini macam mana. Tapi bila disebutkan sistem yang bukan daripada Islam, karena mereka fikir ini lebih menguntungkan, ini kurang banyak pantang larangnya, ini menyeronokkan. Contoh kecil, kita dapat anugerah Allah Subhanahu wa taala katalah lahir seorang anak, lahir seorang cucu. Islam telah memberikan peraturan melalui Nabi SAW bagaimana cara menyambutnya. Okey, sambut kelahiran anak itu. Lahir saja ibunya disuruh, dia digalakkan membaca ini uidzuha bika wa dzurriyyatan minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku pohonkanlah perlindungan kepadamu denganmu ya Allah bagi budak yang baru aku lahirkan ini daripada gangguan setan. Lalu diazankan. Walaupun hadisnya itu dipetikaikan. Hari yang ketujuh, ya diakikahkanlah. Sembelih seekor kambing bagi anak perempuan, 2 ekor kambing bagi anak laki. Diberi nama yang baik. Dicukurkan rambutnya, botakkan. Ditimbang rambutnya, lalu bersedekah dengan emas. Minimum seberat 5 rambutnya, lalu dikhatankan, sudah. Makan sedap-sedap, jemput kawan. Sangat sederhana kan? Ditahnikkan, sangat sederhana sekali. Itu kata Nabi. Itu kata Nabi. Berapa ramai daripada kita yang merasa puas mengamalkan sunnah ini. Mungkin kalau dia akan, inilah kata Nabi. Sangat sederhana, sangat mudah, dan barakah. Mungkin, mana boleh. Ini tahu ni. Tak puas lah, tak seronok lah. Tapi kalau ada nasihat yang lebih daripada itu, kamu kena buat ini, baru itu baru menyeronokkan. Macam mana bila disebut kalau Rasulullah hatinya tak puas hati? Bahasa Al-Quran, isma'azzat, ada rasa jijik. Itu contoh kecil. Contoh kecil saja. Nah, ini tanda-tanda bahwa itu hati, tanda-tanda orang itu i'rad. Dia memang tak kata aku tolak Nabi, tapi tak puas hati. Ini macam mana ni, kami nak pindah rumah. Yalah, pindah sajalah rumah. Macam mana supaya rumah ni selamat? Ya sudahlah, masuk saja. Rajin-rajinlah baca Al-Quran di dalam rumah itu. Rajin-rajinlah solat sunat, teranglah. Rumah kamu akan terang benderang, setan tak akan ganggu. Karena Nabi suruh kita memperbanyak solat sunat dan baca Al-Quran sebagai pendinding rumah, pagar rumah. Itu je. Iyalah, Nabi kata begitu. Tak puas hati pula. Ada orang beritahu, supaya rumah awak selamat, masuk rumah baru, kena pilih hari. Sebab ada hari baik, ada yang tak baik. Hari apa? Ya, yang baik itu ya hari Isnin lah. Awak nak masuk pukul berapa? Nak masuk pukul 8 pagi. Kalau 8 pagi, hari Isnin. Masalahnya, ada tak yang hari Isnin tak ada? Kalau hari Selasa pun boleh. Tapi awak kena masuk rumah, buka pintu 8 malam. 8 malam pula. Kalau hari Rabu pun boleh juga. Tapi kalau Rabu kena pukul 3 pagi. Nanti bila masuk rumah, you baca ini, dan ada satu orang pandai, nanti boleh pagar rumah kamu. Setiap sudut, 4 sudut rumah itu kena tanam itu. Yang itu pula menyeronokkan. Ini baru puas hati. Saya puas hati kalau rumah saya dipagar macam ni. Bukan macam kata si fulan tu. Masuk rumah baru, hanya sederhana, bila-bila boleh masuk. Lalu suruh baca Quran.
disebut Allah, disebut Nabi, hatinya jijik. Tapi bila dapat nasihat yang bukan daripada Allah, yang bukan daripada Rasul, seronok pula. Yastabshirun. Mengutip qala Allah Ta'ala berat, mengutip qala Rasulullah rasa berat. Tapi bila sudah kata, menurut pendapat pakar, menurut, tidak salah mengutip pendapat siapa sahaja jika ia tidak menyalih Al-Quran. Tapi bila orang lebih mendewa-dewakan pendapat manusia, lebih mengagungkan pendapat seseorang, sehingga meninggalkan, mengabaikan, menganggap remeh qaulu ta'ala wa qaulu Nabi SAW, ini tanda ikrad. Hati sudah berpenyakit itu. Dan tidak suatu saat bila tidak segera dihentikan, tidak segan-segan, ia tidak pedulikan apa kata Allah. Tidak pedulikan apa sabda Nabi. Ya ikut suka ajalah. Ini hati mati walaupun badannya sehat walafiat. Tidak ada penyakit apapun. Wa'iyadzubillah. Dalam apa kehidupan? Ada tak peraturan kita di dalam berpakaian supaya orang mukmin Muslim, lelaki atau perempuan? Ada tak peraturan di dalam Al-Quran? Ada. Ada tak Nabi jelaskan? Ada. Ya sudahlah, ikut itu saja. Rasanya tak puas hati lah kalau cakap macam tu. Lah, yang inilah. Rasa tak puas hati itu mungkin bahasa yang halus ya. Kalau ikut bahasa Al-Quran lebih kasar. Ishma'azzat. Jijik. Tengok, kalimat Al-Quran lebih keras lagi. Ini bahaya. Karena akan menyebabkan hati mati. Yang ketiga, tanda bahawa hati mati itu ada mutta'athuri bil izzati wal ayat wa tathaqul an fi'lil ma'murat. Nomor 3. Ada mutta'athuri bil izzati wal ayat wa tathaqul an fi'lil ma'murat. Tidak memberi kesan. Ada muta'athur itu tak ada kesan. Bila izzat wal ayat, nasihat pengajaran dan ayat. Ayat yang dibaca, nasihat yang didengar, tidak memberi kesan dalam hatinya. Wah, sudah puluhan ayat, puluhan muka surah, puluhan juzuk yang dibaca. Tapi tidak memberi kesan. Wattathaqul an fi'li ma'murat, sehingga dia tetap saja rasa berat untuk melakukan suruhan. Untuk melakukan suruhan. Sangat berat. Ayat yang dibaca tidak memberikan kesan. Nah, ini memang susah. Saya pernah nyatakan tempoh hari, Al-Quran ini mempunyai energi yang luar biasa, ya mas sekalian. Yang sepatutnya bila kita baca, hati kita akan terkesan. Ambillah contoh orang yang sangat menghayati isi kandungan buku yang dibelinya. Ya mungkin belilah buku novel umpamanya. Novel yang sangat cantik, bestseller, lalu dibaca. Menangis dia membaca. Terharu membaca novel itu. Luar biasa. Apakah menangis itu kerana mahalnya buku tadi? Tidak. Adakah karena cantiknya? Tak. Terkesan-kesan isi. Nah, yang menyentuh hatinya itu yang saya selalu menyebut itu namanya energi informasi. Saya gunakan istilah energi informasi. Yakni yang ada dalam novel yang dia baca. Kan ada informasi itu, ada maklumat. Dia informasi ini energi yang luar biasa ya mas sekalian. Sangat luar biasa. Jika energi informasi yang ada dalam novel itu pun boleh menyentuh hatinya, sehingga menangis membacanya. Takkan energi informasi yang ada dalam Al-Quran tidak cukup kuat untuk menembusi hatinya. Ya, mungkin orang kata, yalah kalau baca novel itu dia faham, tahu maknanya, sebab itu hatinya tersentuh. Kalau baca Al-Quran mungkin tak faham. Kadang-kadang baca Al-Quran dan juga faham pun, sebab terjemahnya ada, pun masih kurang tersentuh.
Ini tanda hati mati. Waliyadzubillah. Qala ahadus salihin. Ar-rajul huwa alladhi yakhafu min mauti qalbih la min mauti jasadih. Orang soleh berkata, seorang lelaki, seorang hero, di sini maksudnya hero lah. Orang paling bertuah, pahlawan dah. Huwa alladhi yakhafu min mauti qalbih. Orang yang takut akan kematian hatinya. La min mauti jasadih. Bukan kerana kematian jasadnya. Baik. Ada satu riwayat disandarkan kepada Hasan Al-Basri. Ulama yang punya nama besar. Saya ingat setiap kita tahulah kisah siapa Hasan Basri ini. Saya tidak perlu jelaskan. Hasan Basri, Imam Hasan Basri. Ji'a lil Hasan Al-Basri bikubin min ma'in liyuftira alaih. Ketika Hasan Basri sedang berpuasa, tiba masa untuk berbuka, ada orang memberikan kepadanya segelas air untuk berbuka. Ni air. Ni air Syekh. Tiba masa untuk berbuka, minumlah. Falamma qarrabahu min fihi baka. Diangkatnya gelas air itu, lalu didekatkan ke mulutnya. Fihi. Sebelum minum, masa berbuka ni, baka. Hasan Basri menangis. Nak berbuka, karena puasa, haus, dahaga, air dah di tangan, dah diangkat dekat dengan mulut. Sebelum sempat minum, menangis dahulu. Waqala, lalu dia berkata, karena orang dikelilingi rasa pelik. Macam mana orang nak minum pun menangis, ni apa halnya? Hasan Basri berkata, Zakartu umniyata ahlin nar wa qawlahum li ahli jiran. Aku menangis karena aku ingat harapan, kalau boleh katakan begitu, atau mungkin hanya angan-angan ahli neraka. Dan ucapan mereka kelak kepada ahli surga. Tiba-tiba ketika aku pegang air aku nak minum, tiba-tiba aku ingat keinginan ahli neraka dan ucapan mereka kepada ahli surga di akhirat. Yakni surah Al-A'raf ayat yang ke-50 itu. Tiba-tiba ingat surah Al-A'raf ayat 50. Kata ahli neraka pada ahli surga, an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Lengkapnya, yang maha boleh lihat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-50 lah. So kita dapat melihat yang ayat selengkapnya. Yakni wanada ashabun nari ashabal jannah. Dan ahli neraka memanggil-manggil, menyeru ahli surga. Kata ahli neraka pada ahli surga masa itu, an afidu alaina minal ma'. Tuangkanlah olehmu, wahai kawan ahli surga, ke atas kami sedikit air surga. Ahli neraka nangis, menderita, kehausan. Dia minta air kepada ahli surga. Dan mungkin ahli surga yang mereka panggil itu orang yang mereka kenali. Sahabat karibnya barangkali. Atau Masya Allah mungkin ada hubungan family, adik-beradik, anak-beranak, atau suami dan istri. Tapi nasibnya tidak sama. Katalah anak beranak dengan orang tua, anak di surga, orang tua di neraka, atau orang tua di surga, anak di neraka, atau suami di surga, istri di neraka, atau sebaliknya istri yang di surga, suami di neraka.
Panggil-panggil, tolonglah bagi aku air sikit saja. Kami haus, kata neraka. Atau kalau bukan air pun tak apalah. Au mimma razaqakumullah. Atau apa sajalah yang Allah rizkikan pada kamu di surga itu. Makanan surga sikit pun jadilah. Apa jawaban ahli surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah haramkan kedua-duanya. Sama ada minuman atau makanan surga, Allah haramkan atas orang kafir. Subhanallah. Kalaulah ahli neraka yang memanggil ahli surga ini tidak saling mengenal di dunia, ya mungkin jawaban ahli surga itu kurang menyakitkan, kurang menyiksakan. Tapi jika ahli surga yang dipanggil ahli neraka itu orang yang amat dikenalinya, karena mungkin ada antara suami istri, orang tua, adik-beradik, tiba-tiba tak nak bagi. Dia tak kata kami tak nak bagi. Jawaban ahli surga, Allah haramkan atas kamu. Minuman kami, makan kami ini Allah tak haramkan atas kamu. Ingat ayat ini setiap kali ketika Hasan Basri nak minum air untuk berbuka, menangis. Ini namanya ayat, walaupun tidak sedang dibaca orang, hanya ingat ayat Allah, hatinya tersentuh. Ada kesan berbekas dalam hati. Sehingga meminum pun, ya sudah, bismillahirrahmanirrahim, ala kadar. Subhanallah, macam mana boleh begitu sekali ingatan dia. Wa qala ta'ala subhanahu wa ta'ala berfirman, ya karena Quran yang dibaca, Quran firman Allah ini, yakni Allah berfirman dalam ayat yang telah kita baca dahulu, saya ulangi sekali, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Jawablah, penuhilah seruan Allah dan Rasul itu. Allah suruh kamu, buatlah karena dia. Allah, Rasul perintah kamu, buatlah, lakukan. Idza da'akum, apabila Allah dan Rasulnya menyeru kamu untuk buat. Ni Allah panggil-panggil ni, Allah Rasul panggil-panggil, jawablah, datanglah. Lima yuhyikum, apatah lagi seruan Allah dan panggilan Nabi itu lima yuhyikum. Pada apa yang membuat kamu hidup. Bukan hidup jasad, ya hidup hati. Artinya seruan Allah, seruan Rasul, perintah Allah, perintah Rasul, itu adalah perkara yang boleh menyebabkan, membolehkan hati kamu hidup. Allah nak bagi nyawa pada hati kamu. Bila Allah yang bagi nyawa pada hati kamu, kamu tolak, ya hati kamu mati. Wallahu wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi syarun. Tiada berbekas. Jadi sekuat manapun, sehebat manapun energi informasi dalam Al-Quran, dia tidak berkesan. Jamaah sekalian, ini bukan masalah lama atau baru orang itu baca Quran. Ini kaitannya dengan hati itu ada penutup atau tidak. Jika hati itu tak ada penutup, ya baca Quran, jangan baca, baru mendengar Quran dibaca, pasti sudah tersentuh. Nah, itu hati hidup. Orangnya masih hidup, hatinya masih hidup. Dan ini tidak semestinya dialami oleh orang mukmin. Orang yang tidak mukmin, yang belum mukmin pun, jika hatinya terbuka, dia boleh bergetar bila mendengar Al-Quran. Ya, sebab energi Al-Quran ini sangat kuat. Nur Al-Quran ini sangat kuat. Dia bukan hanya menembusi telinga, bukan hanya mata, otak, tapi terus kepada hati nurani. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Maidah.
Surah yang kelima. Ayat 83. Tengok, ini pernah berlaku nih. Bukan pada orang yang dah mukmin lama. Bukan orang yang dah pandai baca Al-Quran khatam banyak kali. Tapi ini berlaku pada orang yang baru pertama kali bukan baca Al-Quran tapi mendengar Al-Quran dibacakan. Al-Maidah 83. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul. Dan apabila mereka telah mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, yakni Al-Quran dibacakan dan mereka mendengar, tara engkau melihat wahai Muhammad a'yunahum mata-mata mereka tafidu minad dam'i, mengalirkan air mata, menangis. Apabila mereka mendengar Al-Quran dibacakan, Quran itu kepada Rasul, kau lihat mereka menangis. Mimma arafu minal haq, dari sebab mereka mengetahui kan kebenaran. Isi Al-Quran semuanya benar. Yaqulun, kemudian mereka berkata, Rabbana amanna, wahai Tuhan kami telah beriman. Faktubna ma'asyahidin, catatlah kami ya Allah bersama orang-orang yang menyaksi. Ini kan ceritanya tentang beberapa padri yang diutus oleh ketuanya untuk jumpa Nabi, berdialog antara agama, nak hujah Nabi. Ya, semacam ayam tambatan lah. Kalahkan Muhammad yang baru membawakan ajaran baru itu. Ajak mereka masuk Kristian. Datang ke Madinah. Nabi terima mereka di mana, bukan seorang dua, rombongan padri, orang-orang pandai. Nabi sambut di masjid. Dan dalam riwayat Nabi bacakan surah Yasin satu persatu. Mereka hanya mendengar gitu saja. Dan dalam surah Yasin kan ada kisah tentang itu. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati ija'ahal mursalun, hingga akhirnya itu. Cerita tentang kampung, negeri yang Allah utuskan kepada mereka, 3 utusan itulah. Ada beriman, sangat sedikit, dan kebanyakan kufur itu. Mereka hayati, mereka dengar satu persatu ayat demi ayat. Ya, Masya Allah, tiba-tiba menangis mereka. Faham akan isinya, dan kemudian menyatakan keimanannya. Wah, niat awal itu nak menghujah Nabi, nak mengalahkan Nabi dalam perdebatan agama, dialog agama. Belum berdebat baru Nabi bacakan Al-Quran, mereka sudah memeluk agama Islam. Marahlah yang mengutusnya. Ketua padri yang mengutusnya marah, macam mana? Kami utus kamu untuk mengalahkan Muhammad, kamu pula menjadi pengikutnya. Jadi mereka dipaksa untuk, kamu mesti tinggalkan agama Muhammad. Kamu mesti tetap dalam agama kita. Jawaban mereka dalam ayat 80, Allah rakamkan dalam ayat 84 itu. Wa malana la nu'mina billahi wa ma ja'ana minal haq wa natma'a ayyudkhilna rabbuna ma'al qaumis salihin. Bagaimana kami tidak beriman dengan Allah? Bagaimana kami tidak beriman dengan kebenaran yang datang kepada kami? Sedangkan kami nak sangat Allah itu memasukkan kami bersama orang-orang yang soleh. Orang soleh. Tengok, pertama kali mendengar Quran dibaca, bukan membaca, mendengar. Yang mendengar bukan dibaca. Hati tersentuh. Di sini ada ta'athur, ada kesan. Inilah yang saya katakan, energi informasi Al-Quran itu terus menyentuh hatinya. Dan akhirnya beriman. Ini tanda hati hidup. Maknanya tanda hati mati, jika ayat Quran dibaca, walaupun sudah banyak kali ayat dibaca, puluhan kali khatam, tapi tak ada ayat menyentuhnya.
Yang membuat hati tersentuh. Iya ya. Ini perlu ditingkatkan. Kualiti bacaan Quran kita masih perlu kita tingkatkan. Saya tak kata kualiti makhrajnya, sebab saya yakin makhrajnya sudah betul, tajwidnya sudah alhamdulillah hebat belaka, ya. Nafasnya cukup. Yang saya maksudkan dia ditingkatkan kualiti bacaan itu dari si aspek ini. Berusaha untuk hati ini mudah tersentuh, berlaku resonansi bila kita baca Al-Quran. Karena ini sebagai tanda hati itu hidup. Bila tidak, hati mati. Nah, ini perlu diusahakan. Macam mana? Sebab energi informasi Al-Quran ini sangat-sangat kuat. Tokoh Kristen masuk Islam. Langsung masuk Islam. Tidak berpikir panjang. Ibarat saya tadi, kita bacalah novel, buku cerita, lalu kita menangis. Ya itu karena informasi yang ada. Energi informasi. Itu paling dasar. Dan Quran karena wahyu Allah, firman Allah, pasti punya energi. Nur. Kan Quran itu nur. Okeylah kalau tak mau menyebut energi, sebutnya nur lah. Nur itu kan juga energi ya mas sekalian. Sangat-sangat dahsyat. Pertanyaannya, mungkin pertanyaan agak sinikal untuk kita. Tapi kita patut tanya pada diri kita. Jika kita baca Al-Quran hingga banyak ayat, banyak juzuk, tapi tidak tersentuh, ada muta'athur. Hanya dua aja sebabnya. Sama ada energi Al-Quran, energi informasi Al-Quran tidak cukup kuat, sehingga hati kita tak tersentuh, tidak berlaku resonansi. Atau mungkin hati kita yang sudah terlalu keras, sehingga cahaya Quran yang sebenarnya sangat kuat boleh menembusi pun tak mampu nak menembusi. Hanya dua aja kemungkinan. Hanya ada dua kemungkinan. Sama ada nur Al-Quran, energi informasi Al-Quran tidak cukup kuat, sehingga tidak berlaku resonansi dalam hati kita. Atau mungkin hati kita yang terlalu keras, sehingga nur Al-Quran yang sangat kuat itu pun tak mampu menembusinya. Ini bahaya. Ini perlu ditingkatkan kualiti bacaan Quran kita. Baik, saya kata bacaan Quran bukan dari makhraj ya, dari segi yang ini. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, sambungannya tuh, lihat bawahnya. Yaqulul Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Cari oleh kamu hati kamu itu, temukan hati kamu itu dalam 4 tempat. Temukan hati kamu, ada penutupnya ke atau tidak. Kalau dalam bahasa yang agak kasar ya kan, kita ini masih punya hati nurani atau tidak, begitulah. Cari. Jangan-jangan kita sudah tidak punya hati karena sudah mati. Walaupun jasad kita masih hidup, jangan-jangan kita sudah tidak punya hati. Atau lebih tepatnya, jangan-jangan walaupun kita masih hidup, hati kita sebenarnya sudah tidak berfungsi. Ibnu Qayyim nasihati kita, cari, temukan hati kamu, fungsikan hati kamu di 3 tempat ini. Kalau kita selalu berada di tempat ini, insya Allah kita akan menemukan hati kita. Hati lama-lama akan terangsang. Pertama, inda sima'il Quran. Ketika mendengar Al-Quran. Itu sebenarnya peluang kesempatan yang sangat besar untuk kita mengaktifkan hati. Untuk kita memberi ruang kepada nur masuk.
Sehingga dalam Islam kan ada peraturan yang sangat ketat ya mas sekalian ya. Dalam Islam ini ada peraturan yang sangat ketat berkaitan dengan baca Al-Quran. Tak ketat macam mana? Nabi Allah berfirman, ya. Bila nak baca pun kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan? Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Tengok. Bila awak nak baca Quran, awak kena baca, nak Allah kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mohon perlindungan. Cari bacaan apa yang kita disuruh baca ta'awudz terlebih dahulu sebelum membacanya selain Al-Quran. Tidak ada. Jadi pastikan suasana itu tidak ada gangguan syaitan. Dan syaitan bukan mengganggu telinga kita, hati. Ini pertama nih. Ketat sekali. Bahkan jelas ayatnya. Nak baca Al-Quran, baca ta'awudz. Baca basmalah, hadisnya umum. Bila kamu nak baca Al-Quran, bacalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada. Baca basmalah nak baca Al-Quran itu hadisnya umum. Bukan baca Al-Qurannya, buat apa saja. Kullu amalin dibalin la yubda. Bismillah fahuwa aqta. Mana-mana amalan yang ada kebaikan, yang tidak dimulakan dengan bismillah, terputus kata-katanya. Jadi kalau kita disuruh pilih, nak baca Quran, baca basmalah ke atau ta'awudz? Kalau kita suruh pilih satu aja lah, baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina. Dari baca basmalah tapi tak ta'awudz. Walaupun yang elok kedua-duanya. Satu. Tengok, nak baca. Kedua ya, bila dibaca Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan, dengar, diam dan dengar. Allah letakkan syarat. Dengar dan diam. Sebab mungkin kita dengar tapi tak diam. Atau diam tapi tak dengar. Tak jadi. Jadi ada peraturan yang sangat ketat. Kerana apa? Ia ada nur, ada cahaya. Sekuat manapun cahaya, bila hati kita ini belum bersedia menerimanya, ya tak akan memberi kesan lah. Nah, ini perlu diambil berat. Bila kita sedang di majlis Quran, majlis ilmu, majlis Quran, macam apa yang bincang Quran lah, majlis tadabbur ke, majlis tafsir ke apa. Cobalah kita berusaha untuk diam dan dengar. Berarti kurangi bersenda gurau. Kurangi untuk leka. Sehingga ada orang yang itulah, saya memang patut diam. Majlis Quran, majlis ilmu, majlis tafsir kita memang kena diam, pun dah dengar. Tapi masalahnya, daripada kita tak mampu dengar dan diam, elok saya tidur. Jadi sekurang-kurangnya kita tak ganggu. Jadi kalau kita tidur semasa di majlis Quran, majlis tafsir, jadi tadi masih menyalahi ayat Quran. Quran kata, bila dibaca, diam dan dengar, bukan suruh tidur. Ini mungkin, sedangkan anak Ibnu Qayyim mengatakan, kalau kamu ingin menemukan hati kamu, ingin menghidupkan hati kamu, pertama, hidupkan di indah simail Quran. Jadi kalau peluang yang Allah berikan pada kita, ketika kita mendengar Quran, kita tak manfaatkan, ya hati kita nanti tetap syahadat penutup lah. Itu satu, simail Quran. Yang kedua, fil majalisi dzikri. Majlis ilmu. Bila istiqamah kita menghadirkan diri majlis ilmu. Majlis dzikir mana majlis ilmu ya. Yang Quran Nabi kata sebagai raudun min riyadil jannah, taman surga. Yang fadilatnya ya tidak perlu diceritakan, semua surah tahu. Malaikat semua mengembangkan sayapnya. Malaikat berlomba-lomba, berduyun-duyun mengepung majlis itu. Kalaulah majlis semulia itu penuh dengan cahaya Allah, penuh dengan rahmat Allah, malaikat pun membuat pagar istilahnya, mengepung majlis itu. Majlis yang sehebat itu, tapi hati tidak tersentuh, tidak berlaku resonansi.
pasti ada masalah. Ibnu Qayyim ada, disitulah tempatnya untuk kita menemukan hati kita. Dan yang ketiga, fi awqatil khalwah, masa kita menyendiri. Masa kita khalwat. Khalwat itu duduk seorang diri, ya malam mungkin kita bangun malam seorang diri. Renungi diri, insya Allah hati akan bercakap yang sejujur-jujurnya. Bila kita salah, hati akan kata, awak salah. Bila kita bohong, awak kata, awak ni bohong sebenarnya selama ini. Awak ni menipu sebenarnya. Awak ni sudah baik sebenarnya. Khalwat. Bila orang khalwat, jamaah sekalian, biasanya orang akan lebih mengaktifkan hatinya daripada mengaktifkan dirianya. Tapi kalau kita di tengah-tengah ramai, kita setengah sedar, yang aktif, mata aktif, telinga aktif, mulut aktif, kaki aktif, panca indera lebih aktif dalam keadaan sedar. Tapi dalam khalwat, seorang diri, malam, dengan lampu yang agak malam, kan nanti mata kita kurang aktif, karena mungkin kita sampai pencap mata, merenung diri. Dengar suara, telinga pun tak dengar suara apa-apa. Keinginan untuk berjalan pun tidak ada. 3 itu. Nah, peluang untuk kita menemukan hati kita dengan bahasa yang lebih menghidupkan hati kita ketika mendengar Al-Quran, atau kita sendiri membacanya, ketika berada di majlis ilmu, dan ketika khalwat. Fa illam tajidhu fi tilkal mawatin, ini amaran Ibnu Qayyim ya. Maka jika kamu tidak menemukan hatimu di tempat-tempat tersebut, kamu masih gagal menemukan hati kamu. Kamu masih tidak punya hati, hilang. Masih hilang hati. Fas'alillah ayyamunna alaika biqalbin. Hendaklah kamu serajin-rajin berdoa pada Allah, mohon kepada Allah agar Allah beri kamu hati. Wah, bahasa Ibnu Qayyim ini sangat sinikal sekali ya Mas kan. Karena kamu sebenarnya tidak punya hati, sebab itu patut kamu segera mohon pada Allah agar Allah anugerahkan hati. Ya Allah, berikan aku hati. Jadi kata Ibnu Qayyim, hati yang mati, orang yang hatinya mati, itu hati yang tidak itu macam orang tak punya hati. Jadi ya Allah, berikanlah kami hati, ya Allah. Fa innahu la qalba laka, karena sehingga kamu tidak punya hati. La qalba lak. Keras ya bahasa Ibnu Qayyim. Sangat keras. Kita dianggap tidak punya hati. Maka kita rajin mohon pada Allah agar Allah berikan kita hati. Apa tanda orang tak punya hati? Itu tadi. Di 3 majlis ini, 3 keadaan ini, langsung hatinya masih tidak berfungsi. Lalu di tempat apa lagi agak-agak. Ada satu ungkapan, katalah contohnya, kafa bil mauti wa'izah. Memadailah kematian itu sebagai pemberi nasihat. Mati itu adalah pemberi nasihat yang paling jujur. Mati adalah pemberi nasihat yang paling jujur. Suatu Nabi pun bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dahulu aku pernah larang kamu ziarah kubur. Ala fasura, sekarang kamu ziarah kubur lah. Pergi kubur dulu. Fa inna tudzakkirul maut. Karena dengan ziarah kubur kamu akan ingat mati. Ziarah kubur itu disuruh ya Mas sekalian, bukan dilarang. Jadi kita tak perlulah suudzon berlebih-lebihan atas ziarah kubur kita dianggap sebagai pemuja kubur. Janganlah. Memang memuja kubur itu syirik, menyembah kubur itu tidak boleh. Tapi kita jangan pukul rata seorang pergi kubur itu menyembah. Ya kita kena bukti, kita tunjukkan. Yang sunnah itu, ya ini ziarah kubur yang macam mana? Ziarah kubur yang sunnah itu macam mana? Ziarah kubur yang bid'ah itu macam mana? Ziarah kubur yang syirik itu macam? Tunjukkan. Kita tak boleh hanya mengecam mereka yang ziarah kubur ziarah bid'ah. Kita tidak boleh hanya mengecam ziarah kubur yang syirki.
Tapi kita tak buat ziarah kubur yang syar'i. Coba berapa ramai daripada kita dalam setahun yang ziarah kubur? Berapa kali? Mungkin bahkan yang ada yang langsung tak pernah buat pun. So macam mana? Apalagi, iyalah, bila sebut ziarah kubur, dia ingat menyembah kubur. Jangan, bukan begitu. Kematian itu adalah pemberi nasihat yang paling hebat. Sekarang, kalau orang sedang menghantar jenazah ke kuburan untuk ditanam, dan kawan yang meninggal tadi kawannya, itu pun masih boleh sambil tengok orang kawan ditanam, masih boleh pegang handphone, sambil telefon kawan. Ya. Okey, besok saat kita jumpa, petang ni kita boleh. Sekarang saya masih kat kubur ni. Dah ini antar kawan mati pula katanya. Kawan saya mati pula, wahai lebih muda daripada saya. Saya lebih muda, boleh mati pula. Ini tengah tanam ni kata. Kalau depan di atas kubur dia sedang main pun macam itulah hatinya. Mana agak-agak tempat yang boleh mengingatkan orang ini akan kematian. Jika di tanah kubur sedang menanam jenazah pun tidak ingat mati. Hatinya tidak tersentuh. Bila hati seorang ketika menanam jenazah, itu kawan, itu pun hatinya tidak tersentuh, agak-agak tempat mana lagi yang boleh menyentuh hatinya. Inilah bahayanya. Inilah bahayanya. Saya pernah dahulu masa belajar. Guru saya begini ya. Bila kamu ingin mensyukuri kehidupan, bila kamu ingin mensyukuri nikmat hidup ini, dan kamu ingin menghidupkan hati kamu supaya boleh bersyukur, tempat yang paling baik ialah kubur, katanya. Tempat yang paling baik adalah pergi kubur. Jika kita ingin mensyukuri nikmat Allah dan hati ini tergerak untuk bersyukur Allah. Mula-mula kita pun bingung, macam mana tempat yang paling baik kubur? Di antara tempat yang baiklah maknanya. Kenapa bukan masjid? Rupa-rupanya je Masian. Kita pergi kubur, tanah perkuburan, lalu bagi salam kepada mereka dan kita merenung sejenak tentang mereka. Kita tahu tak jemaah sekalian? Apa agak-agak harapan ahli kubur? Apa agak permintaan ahli kubur yang dalam kubur itu? Yang isinya ada macam-macam. Ada orang baik, ada orang tak baik, ada orang kaya, ada orang miskin, ada Perdana Menteri, ada raja, ada rakyat biasa, ada semua itulah. Daripada zaman Fir'aun hingga. Apa yang diminta oleh mereka? Minta satu aja. Ya Allah, hidupkan kami ke dunia. Ya Allah, kami nak beramal soleh selain yang kami lakukan dahulu. Dia ingin hidup ke dunia. Nak memperbaiki amalnya. Pergi kubur, tanya mereka. Quran cerita itu. Permintaan kebanyakan orang dalam kubur itu satu aja. Ya Allah, balikkan. Apalagi yang tak cukup bekalan. Apalagi yang dahulu hatinya mati. Minta dikembalikan ke dunia nak beramal baik. Jadi sesuatu yang paling dicemburui oleh ahli kubur terhadap kita, yakni kita masih diberi peluang sekarang. Seakan-akan ahli kubur bagi kita, kalau kita ziarah kubur, bertualah kamu, wahai fulan, kamu ni masih hidup, kamu ni masih ada peluang untuk amal soleh. Jangan sia-siakan, jangan hati kamu mati. Kami sangat menyesal ketika hati kami dahulu mati. Sekarang permintaan kami satu aja. Mohon pada Allah agar Allah hidupkan, tapi Allah tak kabulkan. Tengok. Dan itu rasakan bila kita berada di tanah perkuburan. Mereka tidak minta macam-macam dalam kubur. Takkan di dalam kubur mereka meraung-raung, Ya Allah, ringankan azab kubur kami. Tak mungkinlah. Ampunilah dosa kami. Tak mungkinlah. Terimalah amal kami. Itu doa yang hidup untuk mereka. Doa mereka pun mereka satu. Farji'na na'mal solihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Minta balik. Cemburu dengan nikmat yang kita masih ada.
Itu bukan dalam kubur kan? Ketika dia nak mati pun dia ingin dipanjangkan masanya. Nah itu saya kata tadi, tempat yang paling, di antara tempat yang paling baik untuk kita dapat mensyukur nikmat Allah, nikmat hidup, tidak mensia-siakan, untuk pulang untuk menghidupkan hati, pergi kubur. Pergilah kubur. Dan lakukan seperti itu. Dahlah dapat pahala kita kan. Ya, ini ya kubur, ziarah kubur seperti ini yang perlu digalakkan. Kita kena jadi contoh. Gitulah. Sebab kalau ini tidak di-highlightkan ya Mas Kiran, nanti orang hanya fikir, oh kita akan, penyembah kubur. Memanglah penyembah kubur tak boleh, ada syirik, ada bid'ah. Takkan kita hanya tunjukkan yang tak baik, kan yang baik ada. Nabi berkata, zuru, pergi ziarah. Masanya terpulang, ikut ke lapangan kita. Masya Allah. Lalu termenung mereka, masalah ini dahulu ni. Wah ini di masa dunia ini kaya raya ini. Ini pernah mencapai kemuncak karier dia ini. Ini kubur orang yang dahulu di dunia pernah diisi menjadi orang terkaya. Orang yang paling berkuasa. Orang yang telah mencapai cita-citanya, kariernya. Tapi jangan-jangan dia pun minta hidup semula. Tidak ingin mengulangi perbuatannya dahulu. Allahu Akbar. Akhirnya dengan begitu kita akan dapat mensyukuri betapa bertuahnya kita. Masih belum dipanggil oleh Allah. Karena dengan masih diberinya peluang ini, kita akan na'mal solihah. Kan itu yang mereka minta. Minta dihidupkan karena nak beramal soleh. Nak menjadikan hatinya ini hidup. Karena dahulu mati. Jadi bila ditinggal lagi tempat ini tidak ada. Masa dengar Al-Quran, majlis ilmu, masa kholwat. Kholwat boleh jadi malam hari, kholwat boleh jadi di mana saja namanya kholwat ya Mas Yani ya. Kholwat ini tidak semestinya di malam di rumah seorang diri ya. Termasuk kata contohlah. Tersentuh atau tidak agak jika kita ziarah kubur seorang diri pukul 3 pagi. Pergi ziarah kubur seorang diri pukul 3 pagi. Cari kubur yang tak ada lampu. Dan renungkan pada mereka. Pertama beri salam pada mereka. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kan Nabi kata ziarah kubur itu untuk mengingatkan kita akan kematian. Macam mana caranya supaya dengan ziarah kubur kita ingat mati? Ya pilihan masa yang memungkinkan kita ingat mati. Kalau kita ziarahnya ramai-ramai, semua pakai baju baru, di pagi raya, ya susah nak ingat mati lah. Alhamdulillah, saya sendiri pernah melakukan, tapi dahulu ketika masih menuntut. Karena ingin merasakan, betulkah kita akan ingat mati? Bila ziarah kubur. Dan kebiasaan kami dahulu, masa masih menuntut, memang sukalah, duduk di kubur. Bukan sebab kubur ya, nak cari tempat yang tenang untuk belajar, itu sebenarnya niatnya. Apalagi bila peperiksaan akhir tahun, ya, yang masalah subjeknya ada 36 subjek, belajar di rumah, diganggu belajar itu, jadi tempat yang paling sepi, paling bagus untuk belajar, menghafal, ulang kaji, kubur. Biasa duduk di kubur itu biasa. Bukan menyembah kubur ya, cari tempat yang paling tenang. Saya pernah malam hari, ya pergi. Ya, orang anak muda kan biasanya bila cabar akan melawan kan. Dia kata kubur itu tempat jin, tempat hantu. Betulkah jin dia ada di kubur? Jangan-jangan jin ini berada di mana-mana. Tempat gantung di mana kita meyakini ada. Tak ada pun di kubur, tak ada jin. Orang cari jin datang kubur, tak ada. Mana orang mati hidup semula. Betul-betul hati pasti tersentuh. Coba sesekali lakukan. Terus terang saya pernah melakukan dahulu masa menuntut, bukan sekali dua. Dan memang betul-betul insaf sungguh. Sebab satu di antara permintaan ahli kubur, ingin hidup semula. Nak beramal, bukan nak meneruskan karier yang belum tercapai. Bukan untuk menyambung kerjaya yang belum tercapai. Bukan. Dahulu macam-macam keinginannya. Sekali mati, dan sehingga mati belum tercapai, dia ingin hidup, rupanya tak ingin meneruskan kariernya. Nak amal soleh. Masya Allah. Fal mautul haqiqiyu wal mautul qulub. Ini kata Ibnu Qayyim. Fal mautul haqiqi, kematian yang sebenar, hakikat kematian itu adalah
mautul qulub. Kematian hati. Sudah jelas deh ya. Sudah sangat jelas. Qad taghmudu 'ainaik, qad tughmidu 'ainaik wa taqafu qalbuk 'anin nab. Wa taqafu jasadu 'ala harakah kayuqala annaka faraqtal hayat. Ya, kadang-kadang boleh jadi kamu telah menutupkan kedua matamu. Mata sudah tutup. Jantungmu sudah berhenti daripada mengempam darah. Mata dah tutup, jantung berhenti daripada berfungsi pam darah, jasad pun sudah tidak bergerak. Ya, kita akan dikatakan, oh, innaka faraqtal hayat. Oh, dia itu sudah mati. Ya, tak salah. Tapi kan ini pengertian yang tradisional. Boleh. Bila mata, jantung sudah berhenti, badan tidak bergerak, matilah, mati jasad. Bainal katsir minal mauta yataharrakun. Tapi di antara kita ni ramai je sekarang. Bainana ramai di antara kita ni minal mauta, orang yang sebenarnya dah mati. Yataharrakun, mereka masih bergerak ke mana-mana, ke jalan ke sana kemari. Yatahaddasun, mereka masih berborak, bersembang. Yakulun wa yasrubun, mereka makan, mereka minum. Yathakun, mereka gelak. Lakinnahum mauta, tapi hakikatnya mereka itu orang yang dah mati. Yumarisul hayat bila hayat, mereka masih terus menjalani kehidupan tanpa hidup. Mereka meneruskan kehidupan tanpa kehidupan, karena hakikatnya sudah mati. Karena hakikatnya sudah mati. Adapun berikutnya itu maf'ul mu'ad ladaina nasi tahtalif, itu telah saya sampaikan pada sidi yang lepas. Jadi kita lewatkan saja. Yang terus saja yang keempat. Tanda kematian hati yang keempat. Itharud dunya alal akhirah. Mengutamakan kehidupan yang sekarang atas kehidupan yang nanti. Mengutamakan kebahagiaan yang sekarang sehingga mengabaikan kebahagiaan yang nanti. Mengutamakan penghormatan orang sekarang di sini, mengabaikan penghormatan kemuliaan Allah berikan di sana. Itharud dunya alal akhirah. Sedangkan seorang muslim sepatutnya mencari di sini hasanah, di sana hasanah. Di sini dimuliakan oleh Allah, di sana dimuliakan oleh Allah. Jangan di dunia nampaknya dimuliakan oleh manusia, tapi di sana dihinakan oleh Allah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Maksudnya, bersegeralah kamu melakukan amal saleh sebelum datangnya fitnah, musibah. Seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di petang hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang petang hari dalam keadaan iman, mukmin, pagi hari dah jadi orang kafir. Puncanya apa? Ia menjual agamanya karena sedikit daripada keuntungan dunia. Hadis ini memberitahu kita betapa mudahnya orang jadi kafir kerana mengutamakan
al-hayatu dunya, mengorbankan al-akhirah. Orang yang mengutamakan hayatu dunya dan mengorbankan akhirat, itu tanda hati mati. Satu, keduanya menjadi punca kekufuran seseorang. Pagi mukmin, petang kafir, pagi petang mukmin, pagi kafir. Puncanya menjual agama dengan hartanya. Rela dikorbankan, mengorbankan agamanya semata-mata aradul hayati dunia. Jadi bahaya sekali orang yang menjual agama semata-mata untuk kehidupan dunia. Halal haram sudah tidak penting jika ingin mencapai kejayaan dunia. Karena cita-citanya sangat tinggi, keinginan sangat kuat terhadap al-hayatu dunia, sehingga hukum halal dan haram itu tidak laku. Betul ke salah, perintah ke larangan, tidak ada dalam komus kehidupan. Ini berakibat, ini memberikan dosa, berapa dosa ataupun pahala, tidak penting, tak perlu dipertimbangkan. Yang penting saya dapat. Janji dapat. Bak kata orang, bila sudah sampai itu, yang sekalian, pendapat ulama itu sudah tidak penting. Pendapat Syafi'i apa, pendapat Maliki apa, pendapat apa hadis Nabi apa, pendapat sahabat apa, tidak penting. Bagi orang menjadi dunia, pendapat ulama, pendapat sahabat ini tak penting. Yang penting pendapatan. Bukan pendapat ulama, yang penting pendapatan. Itu bahaya. Itu tanda hati mati. Bukan hanya tanda hati mati, bahkan ia menjadi punca orang itu hilang imannya. Petang masih iman, pagi sudah kufur. Pagi masih mukmin, petang sudah kufur. Apa puncanya? Jual agama. Tidak peduli pendapat itu, pendapat agama dan tak. Yang penting pendapatan. Alhamdulillah. Lamma mata qalbuhu, maka tatkala hati seorang itu telah mati, atharud dunya al-akhirah, pasti orang itu akan mengutamakan, mementingkan, mendahulukan dunia atas akhirat. Fa asbaha la yubali bidinihi, lalu ia menjadi tidak peduli terhadap agamanya. Tak kisah. Layu balik. Tak kisah. Boleh ke tak boleh nanti agama aku dihilang atau tidak. Sebab baginya, lah kan saya masih solat. Saya masih solat, saya masih pergi masjid. Saya masih baca syahadat, mana boleh hilang. Ini bahaya sekali. Farubama qala au fa'ala kufran min ajli. Dari makdudah. Boleh jadi dia berkata atau buat kekufuran. Min ajli darahim ma'dudah, semata hanya karena beberapa dirham. Hanya kerana beberapa dirham sanggup bercakap kufur, sanggup berbuat kufur, sanggup menjual agama. Inilah yang dinyata oleh Allah banyak dalam Al-Quran. Ulaika alladhina astarawud dalalata. Ulaika alladhina astarawul hayata dunya bil akhirah. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsurun. Orang-orang itu, orang-orang yang menjual belikan, menukar ganti kehidupan dunia dengan akhirat. Akhirat dijual untuk membeli dunia. Maka tidaklah diringankan dari mereka azab dan tidak mereka ditolong. Yang kelima, punca hati mati. Adamu ingkaril munkari wasukutu anhu. Tidak mengingkari kemungkaran
bahkan mendiamkannya. Bila melihat maksiat, dia mendiamkan diri, tidak berusaha untuk mencegahnya. Jika mendiamkan diri, tidak berusaha untuk mencegahnya, tidak mengingkari, itu pun sebagai tanda matinya hati. Bagaimana pula jika orang melihat kemungkaran, ia menggalakkannya, ia merestuinya, ia menyutunya. Lagilah. Saya ulangi. Jika kita melihat kemungkaran dan kita mendiamkannya, tidak berusaha untuk mengingkarinya, itu pun tanda bahwa hati kita mati. Bagaimana pula jika kita, katalah, merestuinya, menggalakkannya, bahkan kita yang mencadangkannya. Wal'iyadzubillah tumanudzubillah. Fa innal qalba in kana la ya'rifu ma'rufan. Sesungguhnya hati ini apabila ia tidak dapat mengenali akan yang ma'ruf, wala yungkiru mungkaran, dan dia sudah tidak mengingkari akan yang mungkar, nukisa. Dia terbalik. Terbalik bukan depan dia di belakang, tidak. Fakana a'lahu asfalahu. Nukisa itu terbalik, yang atas di bawah, yang bawah di atas. Itu nukisa. Bukan berbalik maknanya yang depan di belakang, belakang. Jadi sudah terbalik. Kepala dari kaki, kaki jadi kepala. An Abi Hutsaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an berkata, Rasul SAW bersabda dalam hadis Muslim, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasir, audan. Abu Hudzaifah Al-Yamani pernah berkata, aku mendengar Rasul SAW bersabda, fitnah itu akan dinampakkan, diperlihatkan kepada hati manusia, itu seperti tikar, sehelai-sehelai. Kal hasir, hasir itu tikar. Fitnah atau kesesatan ya mas kalian, itu diperlihatkan pada hati manusia ini sehelai, macam tikar. Sehelai. Bukan sekali harung dibagi, tak. Bukan selembar tikar, wih besar sangat. Sehelai. Sikit. Fa'ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Maka mana-mana hati mana saja yang menerimanya akan diberikan titik hitam. Hati yang menerimanya ada nuktah sauda. Satu, kan sehelai aja. Wa ayu qalbin ankaraha nukita fihi nuktah baida. Dan mana hati yang menolaknya, oh tak nak, ini sesat, oh tak, ini salah ini. Tolak itu. Kami tak setuju, kami ingkari, kami nafikan. Maka akan ada bintik putih dalam hatinya. Hatta tasira ala qalbaini ala abyad misrus sofa fala tardurruhu fitnah. Hati putih tadi sehingga menjadi dua hati. Hati yang putih bagaikan batu sofa, tidak terpengaruh oleh fitnah. La tadurru fitnah madamatis samawati wal ard. Yang satu putih melepak. Karena setiap nampak kemungkaran, ingkari. Setiap nampak kesalahan, tolak. Setiap nampak tak baik, tolak. Lama-lama hati itu jadi putih, penuh dengan titik-titik putih. Jernih. Selagi ada bumi dan langit. Wal akhir aswad. Sementara hati yang lain hitam. Ada maksiat, tidak mengingkarinya, bahkan merestainya. Ada kesesatan, dia tidak mengelakkannya. Tidak berusaha untuk bahkan terikut-ikut. Terima, sikit. Sehingga hati itu akan menjadi hitam legam. Hitam sungguh. Aswad. Murbadda kalkuz. Mujakhiyah.
Ya, seperti mana periuk yang terbalik. Periuk itu kan hitam legam ya sekalian. Lalu kita terbalik. Dahlah hitam terbalik. Tadi nukis saya terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Sehingga dia peringkat macam itu, hati tadi sudah tidak mampu membezakan mana ma'ruf, mana mungkar. Waliyadzubillah. Ila ma usriba min hawa. Kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Yang sesuai dengan seleranya, itulah yang ma'ruf. Yang tidak disukai oleh nafsunya, itulah yang munkar. Ini hati yang benar-benar mati. Jadi matinya hati rupanya sikit-sikit. Berpunca daripada bila nampak kemungkaran, ada tak usaha untuk mencegahnya, menafikannya, mengingkarinya. Atau bahkan menyetujuinya, bahkan dia mencadangkannya. Ini mulanya. Hati yang bersih, sentiasa tolak. Oh tak nak tolak. Siapapun yang menyampaikan dari manapun datangnya. Walaupun mungkin memberi keuntungan duniawi yang besar. Dia tolak. Hatinya akan bersih. Sementara hati yang hitam, bila nampak kesesatan, nampak benda yang salah, diterimanya. Tidak berusaha menolaknya. Kenapa? Karena mungkin pertimbangan dunia. Kalau aku tolak, aku rugi. Maka aku mesti terima. Ya sikit, karena baru sikit. Esok datang lagi, terima lagi. Makin banyak, makin banyak. Sehingga hati menjadi legam, hitam legam. Sebenarnya periuk hitam yang terbalik. Hati yang situ tidak mampu lagi mengenali mana ma'ruf, mana mungkar. Mana ma'ruf, mana mungkar. Wa'iyadzubillah. Dan yang keenam ya mas kalian, yang terakhir, dikus sadri. Hatinya sesak dan tidak merasa sedih. Nah, ini pernah saya sampaikan dahulu. Bila terlepas peluang melakukan kebaikan, tidak merasa sedih. Bila terlanjur buat kesalahan pun tidak merasa sedih. Jadi perasaan sudah tidak ada, tidak responsif. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 125. Fama yuridillahu ayahdiyahu yashrah sadral Islam. Siapa saja yang Allah kehendaki beri petunjuk, insyaallah Allah lapangkan hatinya. Hati jadi lapang. Mudah menerima Islam, senang melaksanakan Islam. Wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayiqan. Dan siapa yang Allah sesatkan, Allah akan jadikan hatinya sempit, sesak. Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan orang yang naik panjat ke langit. Dari ka'alullahu ridsa 'alal ladzina yu'minun, demikianlah Allah menjadikan ridsa, yakni kotoran dalam hati orang-orang yang tidak beriman, yang tidak beriman. Ya mas sekalian, nampaknya itu saya sampaikan. Yang perlu sebanyak itu baca aja, boleh difahami dengan mudah. Mudah-mudahanlah apa yang kita pelajari selama ini, ya selama 2 bulan, kita bicara tentang hakikat kematian, memberikan manfaat besarnya baikkan. Alhamdulillah kalau ia dapat dikongsi bersama. Jadi tinggal kewajiban kita, tugas kita masing-masing. Saya ulangi sekali, hidupnya jasad, matinya jasad itu bukan pilihan kita. Itu 100% kehendak Allah. Jadi kita tidak boleh mengusahakannya, kita pun tak tahu macam mana kita boleh hidup. Dan bila mati pun macam mana boleh mati. Oh mati itu ya ini umpamanya karena sudah tak dapat oksigen. Oksigen masih ada juga mati juga. Oh mati itu karena jantungnya sudah tidak ada. Jantung masih ada juga mati juga. Adapun kematian, kehidupan hati, hidupnya hati dan hidupnya matinya hati, itu pilihan kita. Jadi kita boleh memilih. Kita boleh memilih bergantung kepada kita. Orang yang bertuah, orang yang jasadnya hidup dan hatinya pun hidup. Sehingga nanti bila jasadnya mati, hati tetap hidup. Orang yang paling malang sekali, orang yang hatinya mati walaupun jasadnya masih hidup. Lebih malang lagi orang ini bila nanti jasadnya pun mati.
Karena tidak ada tempat baginya kecuali neraka. Wal'iyadzubillah, tsumma na'udzubillah. So, itu saja yang sebab saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan bacaan tasbih Qarah dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi